Najwa Shihab atau lebih akrab dipanggil Nana ini lahir pada tanggal 16 September 1977. Wanita kelahiran Makassar ini menjadi salah satu gambaran bagaimana perempuan Indonesia berani menyuarakan kebenaran. Najwa Shihab adalah putri kedua dari Quraisy Shihab yang merupakan Menteri Agama RI pada era Kabinet Pembangunan 7. Najwa Shihab merupakan alumni Fakultas Hukum UI Angkatan 96. Semasa SMA, ia terpilih menjadi program American Field Service yang dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya selama 1 tahun di Amerika. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak dimiliki seorang Najwa Shihab. Yang pertama, sikap mempresentasikan berorientasi pelayanan dengan bukti memiliki ketajaman untuk memberikan tanggapan dan argumentasi atas keluh kesah masyarakat yang tidak berani bersuara. Sebagai jurnalis dari lulusan hukum, sangat memahami kebutuhan masyarakat dalam menyuarakan khususnya di bidang hukum dan politik. Beliau melayani masyarakat dengan penuh semangat dalam menyajikan informasi maupun opini yang tepat melalui program-program yang diterima semua kalangan masyarakat. Dengan keberanian Najwa Shihab dapat diandalkan dalam mengangkat fakta yang tersembunyi yang terjadi di Indonesia. Ia juga membentuk perusahaan yang bernama Narasi TV yang merupakan ruang untuk berpendapat, memperkaya perspektif, dan membentuk generasi yang lebih baik melalui konten berbasis jurnalisme kreatif dan kolaborasi antar pemuda. Akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, Najwa Shihab adalah orang yang jujur dan berintegritas yang tinggi sebagai pembawa acara dan jurnalis. Najwa Shihab selalu mengangkat isu-isu hangat yang terjadi di masyarakat, lalu menyampaikan liputannya dengan bukti konkret berupa gambar atau data yang mendukung. Terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya. Oke. Kenapa kemudian seolah-olah hanya perpu solusinya? Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merubah kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap, terkurung. Kompeten. Beliau merupakan sosok yang pembelajar dengan ilmu dan skill yang terus ditingkatkan. Buktinya ia mengenyam pendidikan hingga ke luar negeri. Berdiskusi dengan tokoh terkenal terus dilakukannya sebagai bentuk pengembangan diri. Terbukti ketika dia menjadi Duta Baca Indonesia dengan tujuan dapat meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Dirinya berhasil meningkatkan minat baca dari berbagai macam sektor. Salah satunya inovasi yang dilakukannya adalah kerja sama dengan Gibran Rakabuming untuk mendirikan pondok baca di warung martabak milik putra sulung Jokowi tersebut. Dunia berita yang selalu berubah menuntut inovasi mengukir karyanya. Harmonis. Pada masa pandemi masih cukup tinggi di tahun 2021, sebagian mahasiswa terancam putus kuliah karena orang tuanya di PHK. Di sini Najwa Shihab bekerja sama dengan suatu platform digital. Beliau berinisiatif menggagas aksi solidaritas dalam program donasi untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Loyal. Najwa Shihab pernah menjadi Duta Baca Indonesia. Secara resmi, Perpustakaan Nasional mempublikasikan melalui website resminya bahwa Najwa Shihab kembali menjadi Duta Baca Indonesia di tahun 2020. Seorang Najwa Shihab begitu giat dan sungguh-sungguh untuk mempromosikan, mendukung, bahkan melakukan aksi nyata program-program acaranya di TV nasional untuk membangkitkan minat baca masyarakat Indonesia. Adaptif. Najwa Shihab semasa bersekolah senang sekali mengikuti kegiatan organisasi. Dengan aktif berorganisasi, ia bisa semakin meningkatkan kualitas dalam dirinya, serta menjalin hubungan dengan orang-orang baru. Beliau didaulatkan sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Beliau juga rajin mempertinggi ilmu dengan membaca buku. Najwa Shihab mencontohkan teknologi iPusnas, yakni aplikasi perpustakaan digital yang bisa diakses secara gratis melalui handphone.
Upaya tersebut merupakan salah satu cara kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan. Kolaboratif. Implementasi Najwa Shihab untuk nilai kolaboratif, yaitu Najwa Shihab melakukan kerjasama bersama dua pendiri, yaitu Katrina Davi dan Dahlia Citra. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan PT Narasi Media Pracaya atau Narasi, dikenal sebagai media digital startup yang didirikan sejak tahun 2017. Dengan adanya Narasi TV tersebut, diharapkan dapat membentuk pemikiran kritis di masyarakat dan membuat mereka bergerak untuk Indonesia yang lebih baik dengan konten yang sesuai. Konten yang dipublikasikannya juga dipercaya dapat membentuk karakter. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan.